Pada season kedua Tokyo Revengers, Takemichi harus menghadapi Black Dragon yang dikenal sebagai geng terkuat pada zamannya. Di cerita pada animenya nanti, Black Dragon sendiri sudah sampai ke generasi ke-10 mereka, yang dipimpin oleh Shiba Taiju. Pada dasarnya, suatu generasi geng akan berakhir jika pemimpinnya memilih untuk pensiun atau keluar dari geng. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah dari Black Dragon dan urutan pemimpinnya dari satu generasi ke generasi yang lain. Tentu saja, konten ini akan mengandung spoiler. Jadi untuk teman-teman yang keberatan dengan spoiler, maka skip saja video ini. Kalian bisa menonton video-video saya yang lain. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita membahasnya. Onee-chan ga kita. Jauh sebelum Black Dragon dibentuk, ada dua geng yang sangat ditakuti di Jepang, khususnya di daerah Kanto. Geng tersebut adalah Ragnarok yang dipimpin oleh Benkei dan juga Koudo-Ringo yang dipimpin oleh Wakasa. Karena dua geng ini dikatakan sangat kuat dan tidak ada yang mau mengalah, maka bentrokan antar keduanya seringkali terjadi. Tapi setelah melewati semua pertarungan yang melelahkan, ada seseorang yang berhasil menyatukan Wakasa dan juga Benkei. Dia adalah Sano Shinichiro, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak dari Sano Manjiro alias Maiki. Kisah hidup Wakasa dan Benkei bisa kalian tonton di video saya yang ini, di atas ini ya, di sini atau di sini. Kalian tonton saja karena sudah saya kupas di sana. Sebenarnya, Sano Shinichiro adalah orang yang sangat payah dalam pertarungan. Namun berkat karismanya yang sangat kuat, Wakasa dan Benkei sangat loyal kepadanya. Apapun keputusan Shinichiro, Waka dan Benkei akan sangat menghormatinya. Hingga pada suatu hari, mereka bertiga ditambah dengan Takeomi membentuk geng yang bernama Black Dragon. Itulah generasi pertama dari Black Dragon. Di bawah kepemimpinan Shinichiro, Black Dragon benar-benar menguasai Jepang. Kekuatan Benkei, kecepatan Wakasa, serta kecerdasan yang dimiliki Takeomi untuk membuat strategi, membuat Black Dragon sangat ditakuti di wilayah Jepang. Setelah semua geng dikalahkan, Black Dragon resmi memuncaki klasemen sebagai geng nomor 1 di Jepang. Hingga pada akhirnya, Shinichiro memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Black Dragon. Waka dan Benkei tentu saja sangat menghormati keputusan Shinichiro, tapi tidak dengan Takeomi. Ia masih begitu bernafsu melanjutkan kejayaan Black Dragon karena terbuai dengan harta dan kekayaan. Tapi tanpa kepemimpinan Shinichiro, Black Dragon mengalami kemunduran yang sangat pesat. Dan itulah akhir cerita dari Black Dragon generasi pertama. Setelah bertahun-tahun Black Dragon terombang-ambing, akhirnya Izana Kurokawa mengambil alih geng yang didirikan saudaranya Sano Shinichiro. Di bawah kepemimpinan Izana, Black Dragon berubah menjadi rusak, serakah, dan juga haus akan kekerasan. Karena perlu diketahui juga, Black Dragon generasi pertama adalah geng yang cinta damai. Karena mereka lebih persuasif dalam mengajak anggota untuk bergabung. Namun di tangan Izana Kurokawa, Black Dragon mulai melenceng jauh dari visi misi Shinichiro. Di generasi inilah Inui bergabung ke Black Dragon. Tetapi, Izana Kurokawa tidak memimpin Black Dragon dalam jangka waktu yang lama. Karena beberapa waktu setelahnya, dia pergi ke Yokohama dan menciptakan geng baru yang bernama Tenjiku. Setelah Izana pergi meninggalkan Black Dragon, kursi kepemimpinan diambil alih oleh Shion Madarame. Sebenarnya, Izana Kurokawa sendirilah yang menunjuk Shion sebagai pemimpin, melanjutkan tekad yang dimiliki oleh Izana Kurokawa. Tak jauh berbeda dengan kepemimpinan Izana, Black Dragon di bawah Shion juga sangat rusak. Kekerasan terjadi di mana-mana. Pada tahap ini, visi dan misi Shinichiro telah hilang pada diri Black Dragon. Namun bisa dikatakan di generasi ke-9 inilah yang memicu Maiki dan kawan-kawannya membentuk geng Tokyo Manji. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada season pertamanya, Maiki membentuk Toman pada awalnya untuk menghancurkan Black Dragon yang telah menindas Kajutora sebagai anggota Tokyo Manji. Pada akhirnya Black Dragon generasi 9 dikalahkan dengan sedikit mudah oleh geng Tokyo Manji yang dipimpin oleh Maiki. Generasi 10 inilah yang muncul pada anime season kedua dari anime Tokyo Revenger. Setelah kekalahan Shion Madarame, anggota Black Dragon yang tersisa hanyalah Koko dan juga Inui. Sebenarnya Koko tidak begitu peduli dengan Black Dragon. Yang dia pedulikan hanyalah Inui.
karena baginya Inui adalah teman yang sangat berharga. Tapi pada suatu hari, Inui melihat bahwa Shiba Taiju memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, ia mempunyai firasat bahwa Taiju adalah seorang pemimpin yang tepat bagi Black Dragon. Di bawah kepemimpinan Shiba Taiju, Black Dragon berubah menjadi geng yang sangat disegani kembali. Kekuatan geng ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyokong berbagai industri. Walaupun masih tergolong geng remaja, namun mereka bekerja layaknya seorang yakuza profesional. Berkat kejeniusan Koko dalam mengatur keuangan, dan juga kekuatan Shiba Taiju yang tidak ngotak, Black Dragon generasi ke-10 menjadi geng yang sangat ditakuti di Jepang. Black Dragon generasi ke-10 menjelma menjadi geng yang sangat ditakuti. Taiju digambarkan sebagai sosok yang brutal dan juga kasar. Dia senang menyiksa lawan-lawannya tidak peduli siapapun mereka. Bahkan kedua adiknya yaitu Yujuha dan juga Hakai menjadi korban sendiri dari kakaknya yang sangat brutal. Namun dibalik kebrutalannya, Shiba Taiju adalah orang yang sangat religius. Hal ini ditunjukkan bahwa dia sering pergi ke gereja yang sama di hari Natal pada setiap tahunnya. Dalam suasana Natal itulah konflik berdarah antara Shiba Taiju dan juga Maiki terjadi. Hingga pada akhirnya mereka tumbang dikalahkan oleh Maiki dan anggotanya dibabat habis oleh Draken. Setelah kejadian tersebut, Taiju berubah menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Bahkan pada saat pertarungan puncak, Taiju bergabung bersama Takemichi untuk melawan Maiki bersama Kanto Manji. Setelah kekalahan Taiju pada pertarungan hari Natal, para anggota Black Dragon kini bergabung di bawah bendera Tokyo Manji. Hal itu juga dialami oleh Koko dan juga Inui. Tapi karena Inui tidak ingin Black Dragon lenyap begitu saja, dia lalu membuat permintaan kepada Takemichi supaya dia menjadi pemimpin di Black Dragon generasi ke-11. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena Inui mempunyai firasat bahwa Takemichi adalah orang yang hampir mirip seperti Shinichiro. Payah dalam pertarungan, tapi mempunyai karisma yang sangat kuat. Inui berharap bahwa di tangan Takemichi, Black Dragon bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Sama seperti apa yang dilakukan Shinichiro di Black Dragon generasi pertama. Black Dragon yang sangat cinta damai. Mendengar permintaan tersebut, Takemichi akhirnya menyetujuinya. Sehingga dia menjadi pemimpin dari geng legendaris Black Dragon generasi ke-11. Di sisi lain, Shiba Taiju menyetujui keputusan Inui tersebut. Karena ia sudah mengetahui bagaimana tekad luar biasa yang dimiliki Takemichi. Selain itu, Taiju juga berhutang pada Takemichi yang telah mengubah adiknya Hakai menjadi pribadi yang lebih berani. Karena semua alasan itulah, akhirnya keberadaan Takemichi diakui oleh Shiba Taiju. Nah, itu tadi adalah sejarah singkat dari Black Dragon dan urutan pemimpinnya dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Mungkin segini dulu pembahasan video dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau pengucapan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian semua. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.